Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita insyaallah ta'ala pada pertemuan kedua ini di dalam membaca transkrip jawaban atau penjelasan Dr. Abi Rabi' Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala tentang mautu al-akabir waltimasul ilmi inda al-asaghir. Beliau pada pertemuan yang lalu sempat kita baca sedikit paragraf pertama di mana beliau menyatakan, yakni Syekh Arafat hafizahullahu taala, wala syakka annana fi zamanin qad usnidal amru ila ghairi ahlihi. Wala syakka annana fi zamanin qad usnidal amru ila ghairi ahlihi. Setelah beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang sebelumnya, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau urusan itu sudah dikembalikan kepada yang bukan ahlinya, maka silahkan menunggu akan datangnya hari kiamat. Kemudian beliau menjelaskan, wala syak, secara pasti dan tidak diragukan lagi, bahwasanya kita fi zamanin qad usnidal amru ila ghairi ahli. Kita berada pada sebuah zaman yang sudah marak perbuatan menyandarkan atau menyerahkan urusan kepada yang bukan pakarnya, yang bukan ahlinya. Fanantadhir sa'ah. Karena memang barakallahu fikum, as-sa'ah la tuqamu illa ala syiraril khalq. Kiamat itu tidaklah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada kondisi yang buruk. Pada kondisi manusia dalam keadaan yang sangat buruk. Pada kondisi manusia yang hidup ketika itu adalah manusia-manusia yang buruk. Fanantadhir sa'ah. Maka dengan munculnya tanda-tanda seperti ini, kita menanti datangnya as-sa'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya, menyelamatkan para ulama kita, masyayikh kita, barakallahu fikum, na'am, dari bertemunya kita dengan as-sa'ah. Semoga Allah Jalla wa'ala tidak mewafatkan kita dan tidak menakdirkan kita untuk bertemu dan berjumpa dengan hari kiamat. Karena memang hari kiamat tidaklah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa ala syiraril khalq. Kecuali yang mengalaminya adalah manusia-manusia yang sangat jelek dan buruk. Li'anna hadhihi min asyratiha wa min alamatiha. Karena hadis yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ini, yang kata Syekh barakallahu fikum, itu sudah marak pada kondisi kita hidup sekarang ini. Sudah marak terjadi. Segala sesuatu diserahkan kepada ahlinya. Terlebih lagi, nas'alullah as-salamat wal afiyah, masyakilul fitan, masalah-masalah fitnah, ini sudah tidak dikembalikan kepada ahlinya. Salafiyin sudah dibikin untuk zuhud, tidak butuh kepada bimbingan ulamanya. Barakallahu fikum. Dikembalikan kepada siapa? Kepada al-asaghir.
Dikembalikan kepada al-asaghir, kepada bukan ahlinya, orang-orang kerdil. Nah, ini merupakan apa? Tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Li'anna bidhihabil ulama'i wa humul akabir ya'ti al-asaghir. Karena kata Syekh hafizahullahu taala, dengan perginya, dengan wafatnya para ulama, wa humul akabir, dan mereka adalah orang-orang yang akabir, kibarul ilm, kibarus sin, kibarut tajrubah. Kalau mereka sudah pergi, sudah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, terkubur pula ilmu yang bersama dengan beliau di dalam lahat. Ya'til asaghir, berikutnya akan datang orang-orang al-asaghir. Fahaulail asaghir, kemudian Syekh Arafat hafizahullahu taala menyebutkan fahaulail asaghir. Naam, fahaulail asaghiru hadzaras salafu minad dirasati alaihim. Naam. Fahaulais salaf atau fahaulail asaghir afwan hadzaras salafu minad dirasati alaihim. Maka orang-orang asaghir ini, barakallahu fikum, adalah golongan yang salaf, yakni para sahabat. Nah, telah memberikan tahdzir, memberikan peringatan, ya, yang sangat-sangat tegas minad dirasati alaihim, untuk belajar ilmu, menimba ilmu, mengambil agama dari mereka. Dari mereka. Di antaranya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dan hal ini juga disebutkan oleh al-Imam Ibn Abdul Barr al-Maliki rahimahullahu ta'ala dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlihi. Dan begitu pula al-Imam Abdul Razzaq rahmatullahi ta'ala alaihi meriwayatkan dalam musannafnya riwayat atau nasihat dari sahabat mulia Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau berkata, la yazalun nasu mushtamilina bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Umat manusia akan terus dan senantiasa mustamilina bi khairin, akan terlingkupi, akan tertutupi bi khairin, dengan kebaikan. Ya, terlingkupi dan akan terus terselimuti dengan kebaikan ma atahumul ilm, selama ilmu itu datang dari ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajma'in. Selama ilmu itu datang dari para sahabat, datang pula dari para sahabat, dan datang pula dari akabirihim, orang-orang seniornya mereka. Fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku. Dan apabila ilmu itu datang dari asaghirihim, dari orang-orang sigornya mereka, ya, dari orang-orang kecil, orang-orang muda, orang-orang kerdilnya mereka, tafarraqat ahwa'uhum, menjadi berbeda-bedalah hawa nafsu mereka, keinginan mereka, cara berfikirnya mereka. Maka ketika kondisi seperti ini, Abdullah bin Mas'ud menyatakan halaku, mereka pasti akan binasa. Demikian pula dengan lafaz yang berbeda, dengan redaksi yang berbeda, diriwayatkan pula oleh al-Imam Abu Nuaim Fadl bin Dukain rahimahullah taala dalam kitab Hilyatul Auliya. Kitab beliau Hilyatul Auliya. Yang lafaz atau redaksinya ialah, kata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin ma atahumul ilmu min ulamaihim wa kubaraihim wa dhawi asnanihim. Umat manusia ini akan terus menerus serta senantiasa, barakallahu fikum, bi khairin, dalam keadaan baik, dan akan dalam kebaikan, terlingkupi kebaikan. Kapan? Ma atahumul ilmu,
selama ilmu itu datang, mereka ambil, mereka cari, mereka timba min ulamaihim, dari para ulama mereka. Wa min kubaraihim, dan dari para ulama senior-senior mereka. Wadawi asnanihim, dan orang-orang yang tua mereka. Orang-orang yang sudah berusia. Barakallahu fikum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melanjutkan, فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ عَنْ صِغَارِهِمْ وَسُفَهَائِهِمْ فَقَدْ هَلَكُوا. Dan apabila ilmu itu datang kepada mereka justru dari sigharihim, orang-orang sighar, orang-orang kecil, ya tadi disampaikan dengan orang-orang kerdil, wasufahaihim, dan datang dari orang-orang safihnya mereka, naudzubillah, ya, dari orang-orang sighar, dari orang-orang safih, faqad halaku, maka mereka akan apa? Hancur, akan binasa. Tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu waktu kapan kehancuran itu akan Allah datangkan kepada mereka. Fa na'udzubillahi min dzalik. Dan kelihatan nyata sekarang. Nasihat Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, muhaddits Darul Yaman. Nah, muhaddits Darul Yamaniyah, ya, negeri Yaman. Al-Imam Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala menyatakan, "Mundu an taraku nasahih al-ulama, takhabbatu. Semenjak mereka, yakni umat manusia ini, meninggalkan bimbingan ulama, mereka menjadi kacau, ngawur. Naam, halaku. Ya, hancur, binasa. Bukan binasa dunianya, bahkan binasa manhajnya. Ya, binasa akidahnya. Binasa mauqifus sunnahnya. Binasa sikap mereka yang mereka bangun selama ini. Ya, di atas as-salafiyah, hancur mengikuti siapa? Mengikuti as-saghir. Mengikuti sufaha, orang-orang safih. Ya, di antaranya channel-channel Al-Qanawat Al-Fattanah. Channel-channel Al-Qanawat. Ya. Al-Majhulah. Yang para ulama sudah mentahdzir sejak 3 tahun yang lalu. Ya, halaku. Binasa mereka. Antum bisa melihat, antum bisa menyaksikan bagaimana kondisi mereka sekarang. Terkatung-katung, terlunta-lunta, menjadi yatim. Ya, menjadi yatim. Ya. Kemana mereka akan menyandarkan sikap mereka? Mereka laisu alal ilm, tidak di atas ilmu, tidak di atas ayat wala hadis. Ya. Ketika antum tanya siapa ulama yang mendukung perpecahan antum, la ya'tikum bil jawab. Mereka tidak akan pernah bisa mendatangkan jawaban. Ya. Illa kecuali mereka akan apa? Akan compare. Lantum melaksanakan lockdown, lantum mendirikan apa? Cendi, apa dengan bimbingan ulama? Hanya bisa seperti itu. Hanya bisa seperti itu. Ketika mereka ditanya apa landasan dan siapa ulama yang mendukung sikap-sikap kalian mengikuti asatidzah untuk berpecah belah, menyatakan kita sudah berbeda, ya, kita sudah tidak sejalan lagi, kita sudah tidak bersama lagi. Nah, ucapan Anda tidak bersama lagi, kita sudah berbeda, ya, kita sudah berpecah. Kau siapkan itu jawaban, ya, kau siapkan sikap antum ini pertanggungjawabannya di akhirat. Ukhuwah ini, barakallahu fikum, merupakan ibadah. Ya, kau jalin di atas dalil. Kau pecahkan, kau putuskan pun di atas dalil. Nah, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya harus ilmiah, barakallahu fikum. Qala Ibnu Mubarak, kata Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, al-asaghir ahlul bid'ah. Al-asaghir yang dimaksud di sini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Arafat, hafizahullah taala. Taib. Sebelum kita membaca apa itu makna al-asaghir, barakallahu fikum, kita lanjutkan penjelasan dari Syekh. Fan Nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqulu
Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu ada pada orang-orang akabir di antara kalian. Ya. Di antara bentuk 6 barakahnya, antum akan terlingkupi terus dengan kebaikan. Antum akan terus terlingkupi dengan kebaikan dan terus berada di atas kebaikan bi khair. Selama ilmu itu kalian ambil, bimbingan itu kalian ambil, fatwa itu kalian ambil dari para akabir kalian. Wa fi riwayatin al khairu ma'al akabir. Ya kan di sini kan? Dalam riwayat yang lain disebutkan al khairu, kata Syekh Arafat, membawakan lafaz ini, al khairu ma'al akabir. Kebaikan itu bersama al akabir, para ulama senior, para ulama kibar, ahlul istinbat. Bersama ahlul istinbat. Nah, dengan lafaz ini pun ketemu akhirnya korelasi antara hadis ini dengan nasihat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dalam riwayat Abdul Razzaq dalam musannafnya, beliau menyatakan la yazalun nasu mustamilina bi khairin ma atahumul ilmu an min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim. Manusia akan terus terlingkupi dengan kebaikan selama ilmu itu datang dari sahabat. Mereka ambil, mereka timba dari para sahabat dan dari akabirihim. Dalam riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya, la yazalun nasu bi khair. Ya kan? Manusia akan terus tetap berada dalam kebaikan. Dalam lafaz ini disebutkan al khairu ma'a akabirikum atau ma'al akabir. Kebaikan bersama siapa? Bersama al-akabir. Sehingga nasihat Abdullah bin Mas'ud dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam sama. Al-ulama ar-rabbaniyun, kata Syekh Arafat, al-ulama ar-rabbaniyun ulama'un fil ilm wa ulamun kadzalik kibarun fis sin. Hadha huwa al-asl. Ulama rabbaniyun, pembimbing dan pembina umat, adalah ulama dalam hal ilmu. Ya. Ulama dalam hal ilmu syariat. Mereka juga ulama kibaru fis sin. Ya, senior dalam usianya. Tua, habis syabat lihyatuhu fid da'wah. Fil ilmi wad da'wah. Hadha huwal asal. Ini asalnya hukum, asalnya makna al-kibar atau al-akabir. Laisa makna dzalika anna al-alima la yakunu asghar aw saghiran. Qad yakunu dzalik. Bukan berarti, kata Syekh, bahwasanya alim itu la yakunu asghar aw saghiran. Bukan berarti bahwasannya ulama itu enggak mungkin kalau dari kalangan muda. Atau dari kalangan saghir. Enggak. Qad yakunu dzalik. Terkadang ada juga dalam usia muda sudah Allah beri rezeki ilmu sehingga terlihat cemerlang. Barakallahu fikum. Sehingga terlihat apa? Terlihat cemerlang. Terkadang demikian. Ada yang sudah usia muda tetapi memang sudah apa? Sudah Allah tinggikan, naikkan dengan keilmuannya pada derajat apa? Pada derajat ilmu. Ulama, ada ulama sighar. Ya, lakinnal alim al-kamil alladhi indahu tajrubatun wa 'arafa al-fitana wa 'arafa an-nawazila wa 'asha fi zamanin 'ashara wa 'arafa al-kibara alladhina hum masyayikhuh wa ulama'uh. Tetapi seorang alim, seorang ulama yang kamil, yang sempurna, yaitu adalah yang memiliki tajrubah, punya pengalaman hidup, pengalaman dakwah, pengalaman thalabul ilmi. Wa arafal fitnah, dan juga mengetahui melewati fitnah. Wa arafan nawazil, dan mengerti perkara-perkara nazilah, perkara-perkara kontemporer, menyaksikan bagaimana guru-gurunya itu menangani masalah-masalah tersebut. Wa 'asha fi zamanin asyara wa 'arafa al-kibar alladzina hum masyayikhuh wa ulama'uh. Beliau hidup sezaman. Ya, bahkan muasyarah. Ya.
muasyarah, ya, bergaul, berkumpul bersama guru-gurunya, arafal kibar, mengerti bagaimana kibar itu menyelesaikan masalah. Sehingga menjadi orang-orang dekatnya kibar akan apa? Akan mendapati sekian banyak faedah bagaimana para ulama kibar itu, barakallahu fikum, mendinginkan suasana ketika terjadi fitnah, ketika terjadi nawazil. Barakallahu fikum. Dan bagaimana para ulama itu mengerti fitnah. Dan bagaimana para ulama itu mengerti siapa pembawa-pembawa fitnah. Corong-corong fitnah. Mengerti para ulama. Nah ini, ya, ulama yang kamil seperti ini, yang sudah muasyarah, hidup mulazamah dengan gurunya, dengan syekhnya. Haula'i humul ladzina qasadahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi al-barakatu ma'a akabirikum. Maka ulama yang seperti inilah, ya, yang sudah punya pengalaman, walaupun bukan pengalaman pribadinya, tetapi pengalaman masyayikhnya, pengalaman guru-gurunya, kibar ulama yang sudah ia mulazamai. Maka ulama yang seperti inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pada sabda beliau, al-barakatu ma'a akabirikum. Naam. Li'anna min asyratis sa'ati an yu'khadul ilmu 'anil asaghir. Karena di antara bentuk, barakallahu fikum, di antara tanda-tanda datanya hari kiamat, an yu'khadul ilmu 'anil asaghir. Ilmu itu diambil dari al-asaghir. Dari orang-orang kecil. Wa hadza fi haditsin akhrajahu Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala fi kitabih Az-Zuhd min hadits Abi Umayyah Al-Jumahi. Qala min asyratis sa'ati ayyultamasal ilmu 'indal asaghir. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat ialah ilmu itu yultamas, dicari, diambil, ditimba dari al-asaghir, dari orang-orang kecil. Lamma arraful asaghir, ketika para ulama memberikan ta'rif, memberikan definisi siapa sih yang dimaksud dengan asaghir, memberikan tafsir siapa yang dimaksud dengan asaghir. Qalu, kata beliau-beliaunya, hum asaghir fis sin wa asaghir fil ilm. Sebagian ulama menyebutkan asaghir yang dimaksud ialah asaghir fis sin, adalah orang-orang sighar, orang-orang kecil dalam usianya. Ya. Wa asaghir fil ilm, dan juga kecil dalam ilmunya. Baru belajar sedikit sudah sok alim. Baru belajar sedikit, ya, sudah merasa apa? Sok pinter. Baru belajar sedikit, ya, sudah sok ulama. Berdiri pada posisi ulama. Berbicara dengan khitabnya para ulama. Qultu, aqul, wallahul musta'an wala hawla wala quwata illa billah. Wa ta'ifatun arrafatil asaghir bi ahlil bid'ah. Sebagian ulama yang lainnya memberikan definisi al-asaghir yang dimaksud ialah ahlul bid'ah. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, al-asaghir ahlul bid'ah. Nah, kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, al-asaghir ialah ahlul bid'ah. Jadi maksud adalah ahlul bid'ah. Nah, sanadnya kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak dinyatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala sanaduhu jayyid. Nah, sanaduhu jayyid. Barakallahu fikum. Wa hadha ta'rifun qawi, kata Syekh Arafat, definisi ini yang mendefinisikan asaghir dengan ahlul bid'ah merupakan definisi yang cukup kuat. Anna ahlal dhalal wa ahlal bid'ah humul asaghir. Bahwasannya ahlul dhalal, orang-orang yang dhalal, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat, dan ahlul bid'ah humul asaghir, mereka adalah orang-orang kerdil.
Orang-orang sigar. Walau kana indahum syai'un minal ilmi fil fiqhi atau fil usuli atau fil mustalahi humul asagir. Walaupun mereka punya ilmu. Ilmu dalam hal fikih, ilmu dalam hal usul, ilmu dalam hal mustalah. Walaupun mereka punya porsi-porsi ilmu dalam beberapa bidang tadi itu, tetapi mereka tetap dinyatakan sebagai asagir. Ahlul bidah dinyatakan asagir. Li'anna alladhi la yad'u ila tauhid wa la yad'u ila manhajis sahabah hadza saghirun, kata Syekh Arafat hafizahullah, karena para duat, para dai yang tidak mengajak muslimin, mengajak umat manusia kembali kepada tauhid, tidak mengajak kembali kepada manhajus sahabah. Nah, hadza saghir, ini adalah orang-orang kecil. Saghir fi ilmihi. Baik. Wa kadzalika aidan yutlaqu alaihi annahu min ahlil bid'ah wad dhalal. Demikian pula kalimat al-asaghir itu juga digunakan dengan makna, yaitu diucapkan yang maknanya ialah ahlul bid'ah wad dhalal. Ibnu Mubarak lamma akhraja hadzal hadits qala al-asaghir hum ahlul bid'ah. Ini seperti yang disebutkan tadi. Yaitu sahabat, bukan sahabat. Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menafsirkan sendiri apa makna dari al-asaghir. Al-asaghir, kata beliau, hum ahlul bidah. Yang sanadnya tadi, barakallahu fikum, nilai oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala sanaduhu jayyid. Nah, namun ikhwan fid din, rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan bahwasannya al-asaghir itu bukan melulu sigharusin. Tadi yang sudah diisyaratkan oleh Syekh Arafat hafizahullah, bahwasannya al-asaghir itu tidak melulu apa? Tidak melulu kecil usianya, enggak. Dan terkadang pula orang-orang sighar ketika talaki ilmu, menimba ilmu ad-din, ilmu syariat dari para ulama al-kibar, falaqad su'ila Abdullah ibn Mubarak manil asaghir, dan juga demikian pula Al-Imam Abdullah ibn Mubarak juga ditanya tentang apa makna al-asaghir. Qala alladzina yaquluna bi ra'yihim fa amma saghirun yarwi an kabirin falaysa bisaghir. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala menyatakan, menafsirkan apa? Al-asaghir, yaitu mereka yang yaquluna bi ra'yihim, mereka yang berkeyakinan, yang berbicara dengan ra'yu, ya, dengan na'am barakallahu fikum, dengan rasio-rasionya mereka. Fa amma saghirun, adapun orang kecil yang usianya muda, yarwi an kabirin, tetapi meriwayatkan ilmu, mengambil ilmu, menimba ilmu an kabir, dari seorang yang kabir. Falaysa bisaghir, maka orang yang kecil ini hakikatnya dia bukan kecil. Walaupun kecil usianya, tetapi kalau ilmunya diambil dari sumber ilmu, diambil dari al-akabir, sumbernya adalah akabir, maka dia juga tidak dikatakan saghir, kata Abdullah ibnul Mubarak. Qala Ibrahim al-Harbi rahimahullah, kata Imam Ibrahim al-Harbi rahimahullah ta'ala meninggal tahun 285 Hijriah. Ibrahim al-Harbi meninggal tahun 285 Hijriah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna as-saghir. As-saghir idza akhadha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was sahabah wat tabi'in fahuwa kabirun. As-saghir, orang yang muda, orang yang masih belia,
kalau mengambil ilmu dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam, dari asar para sahabah, dari asar para tabi'in, maka walaupun dia usianya kecil, ya, walaupun dia usianya masih muda, fahuwa kabir, maka orang ini besar. Wa syaikhul kabiru in taraka sunana fahuwa saghir. Dan syekh al-kabir, orang sudah syekh, ya, sudah mungkin usia kakek-kakek, tapi kalau justru ia meninggalkan sunan, meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, meninggalkan bimbingan para sahabah, meninggalkan bimbingan para tabi'in, ya, meninggalkan prinsip-prinsip ahlus sunnah yang diajarkan oleh mereka semuanya, kata Imam Ibrahim Al-Harbi rahimahullah, fahuwa saghir, dia tetap kecil, dia tetap kerdil walaupun usianya banyak, walaupun usianya sudah tua. Nah, sehingga apa? Yang dilihat di sini barakallahu fikum adalah sumber ilmunya. Walaupun usianya masih dini, masih muda, tapi mengajak salafin kembali kepada al-akabir. Ya, selalu menghubungkan salafin dengan al-akabir. Dia bukan saghir walaupun usianya muda, dia kabir. Membawakan bimbingan-bimbingan akabir kepada umat. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disembunyikan, disampaikan. Bahkan Al-Imam Abu Umar Ibnu Abdul Barr, ya, Abu Umar Yusuf Ibn Abdul Barr Al-Maliki rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, faqala, beliau membawakan sebuah bab. Beliau menyatakan dalam bab tersebut, yang kata 6 isi atau judul babnya ialah babun halul ilmi idza kana 'indal fusaq wal ardzal. Bab kondisi ilmu. Bab tentang keadaan atau kondisi ilmu idza kana 'indal fusaq. Kalau ilmu itu berada pada orang-orang fasik, wal ardzal, kepada orang-orang rendahan. Tsumma qala rahimahullah, ya, kemudian beliau menyatakan, yakni Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, wa qala ba'du ahli ilm, sebagian para ulama berkata, inna as-saghir al-madhkura fil hadis, na'am, innama yuradu bihi alladhi yustafta wala ilma indah. Nah, ini kita dapat dari sebuah artikel, tapi ketika kita merujuk ke kitab aslinya, teksnya seperti ini. Sebentar kita bacakan. Nah, wa qala ba'du ahli ilm, inna as-saghira al-madhkura fi hadits Umar. Hadis Umar. Nanti akan kita bacakan apa hadis Umar yang dimaksud. Wa ma kana mithluhu minal ahadits innama yuradu bihi alladhi yustafta wala ilma indah. Sebagian para ulama menyatakan bahwa yang dimaksud as-saghir, orang-orang kecil, al-madhkur fi hadits Umar, yang disebutkan dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wa ma kana mithluhu minal ahadits, dan hadis-hadis yang mirip seperti hadisnya Umar. Hadis-hadis yang setema dengan hadis yang dari sahabat Umar ibn Khattab. Innama yuradu bihil ladzi yustafta wala ilma indah. Yang dimaksud ialah as-saghir, yaitu adalah orang-orang yang yustafta, orang yang dimintai fatwa. Wala ilma indah, tetapi tidak punya ilmu. Taib. Hadis Umar tersebut yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu ta'ala adalah qala qad alimtu, ini asar dari Umar ibn Khattab, qad alimtu mata salahun nas wa mata fasaduhum. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sungguh aku benar-benar mengerti, sungguh aku betul-betul faham kapan sih salahun nas, kapan kebaikan itu pada manusia, dan kapan kondisi mereka baik.
Wa mata fasadum, dan kapan mereka rusak? Kapan kerusakan akan menimpa mereka? Idza ja'al fiqhu min qibalis saghir. Ya, kalau fiqh, ilmu agama itu ya datang dari orang-orang saghir. Ista'sa alaihi al-kabir. Sehingga akan dimaksiatilah orang-orang kabir, para ulama. Tidak dipakai bimbingannya para ulama kibar, orang-orang saghir diambil. Ya. Kalau fikih ilmu itu diambil dari orang-orang saghir dan juga ditinggalkan orang-orang kabir, dimaksiati orang-orang kabir, wa idza ja'al fiqhu min kibalil kabir taba'ahu as-saghir fahtadaya. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kalau fikih itu datang dari al-kabir, dari ulama senior yang besar ilmunya, besar usianya, taba'ahu as-saghir, maka akan diikuti oleh saghir. Fahtadaya. Ya, maka kedua golongan tersebut akan berada di atas hidayah. Ya. Akan berada di atas hidayah. Tetapi kalau fikih itu, ilmu itu, barakallahu fikum, datang dari al-kabir, datang dari as-saghir, ista'sa alaihi al-kabir. Ya. Kabir pun belum tentu menyetujui apa isinya, karena belum tentu benar. Apalagi kalau berfatwa tanpa bimbingan ilmu. Sementara yang kabir ini rasikhul ilm. Indahu rusukhun fil ilm. Sehingga belum tentu disetujui. Dan apabila barakallahu fikum, kalau pendapat al-asagir yang diambil, maka akan ditinggalkan pendapat al-akabir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian itu adalah hadis Umar. Wa innal kabira huwal alim fi ayyi syai'in kana. Sesungguhnya al-kabir adalah seorang alim, seorang ulama. Ya, fi ayyi syai'in kana, dalam ilmu apapun dia. Ya. Dalam ilmu agama, dalam bidang apapun. Itu adalah al-kabir. Wa qalu, dan kata para ulama yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Abdul Barr, al-jahil saghirun wa in kana syaikhan. Jahil, orang yang jahil adalah orang yang saghir, walaupun usianya sudah syekh. Usianya sudah 40 sekian tahun, 50 tahun. Tapi kalau jahil, saghir. Tetap saghir. Wal alim, orang yang berilmu adalah kabir. Kabirul ilm. Wa in kana hadatsan, walaupun usianya masih muda. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahmatullahi ta'ala alaihi, setelah membawakan riwayat dari Zaid bin Aslam, beliau menyatakan wa mimma yadullu ala annal asaghira man la ilma indahu ma dzakarahu Abdur Razzaq wa ghairuhu an Ma'mar an Az-Zuhri qala kana majlisu Umar mughtassan minal qurra syababan wa kuhulan. Dan di antara yang menunjukkan bahwasanya al-asaghir adalah orang-orang yang la ilma indahu, tidak memiliki ilmu, itu adalah sebagaimana disebutkan oleh Abdur Razzaq dan selain beliau dari Ma'mar, dari Al-Imam Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, kata Az-Zuhri, kana majlis Umar, majelisnya Umar ibn Khattab ialah mughtassan minal qurra, selalu dipenuhi oleh para qurra, para penghafal Al-Quran, para ahli Quran, artinya orang-orang berilmu tentang Al-Quran. Syababan wa kuhulan, entah yang masih berusia syabab, masih berusia muda, ataukah kuhulan, ataukah orang-orang yang sudah berusia 30-50 tahun. Kuhul. Farubbama istasyarahum wa yaqul.
Dan terkadang pula, sering pula Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu musyawarah, minta apa? Minta ra'yunya mereka. Minta barakallahu fikum pendapat-pendapat mereka. Seraya beliau menyatakan wa yaqulu la yamna ahadukum hadatsatu sinnihi ayushira bi ra'yih. Nah, janganlah terus kemudian usia mudanya salah seorang dari kalian ini mencegah kalian untuk yushira bi ra'yihi, untuk memberikan musyawarah atau memberikan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya. Jangan sampai terhalangi. Artinya apa? Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu walaupun muda tetapi ini qurra. Ya. Orang-orang terpelajar, orang-orang berilmu. Entah yang masih muda ataukah yang sudah tua. Nah, ini beliau tujukan kepada yang siapa? Yang masih muda. Usia muda kalian jangan sampai menjadi penghalang untuk kalian menyampaikan apa? Ra'yu kalian. Menyampaikan pendapat kalian. Nah, fa innal ilma laisa ala hadatsati sin wa qadamihi. Karena sesungguhnya ilmu itu bukan karena hadatsatu sin wa qadamihi. Bukan karena usia muda ataukah usia tua, bukan, kata beliau. Walakinna Allah yad'uhu haitsu yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan ilmu tersebut dimanapun yang Allah kehendaki, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Rezeki dari Allah, Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah letakkan ilmu kepada Syekh Arafat misalnya. Allah kehendaki demikian. Dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang kadar tersebut tidak Allah berikan kepada asatidzah. Antum bisa menjadi saksi. Antum bisa menjadi saksi. Bagaimana membedakan antara majelis Syekh Arafat dengan majelisnya asatidzah. Bagaimana bobot ilmiah yang disampaikan oleh Syekh Arafat dalam majelis-majelisnya dengan majelisnya asatidzah. Nah, kalau memang ada di antara mereka yang menyatakan bahwasannya Syekh Arafat itu adik kelasnya asatidzah. Naam. Tetapi ilmu itu yad'uhu Allahu kaifa yasha. Atau haitsu yasha. Tetapi ilmu itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah letakkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kepada siapapun yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Nah, jangan terus kemudian barakallahu fikum tidak apa? Karena usianya masih sama, usianya muda, lalu kemudian merendahkan begitu. La. Ketahui ya ikhwan. Hafizani wa hafizakumullah. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kibr itu batarul haq, menolak al-haq wa ghamtun nas. Dan juga merendahkan orang lain. Wahai ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sekecil apapun al-kibir, walaupun mithqala dzarrah, kecil, sekecil partikel yang paling kecil sekalipun di alam raya ini, di alam semesta ini, mithqala dzarrah, tetapi kalau itu sudah hinggap di hatinya seorang muslim, maka itu akan menjadi as-sadd al-mani', ya, menjadi pintu penghalang yang sangat kuat dan sangat kokoh yang mencegah orang tersebut dari pintu al-jannah. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibir atau mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam jannah siapapun yang di hatinya ada kibir walaupun sebesar apa? Biji sawi. Antum tahu biji sawi itu sangat kecil sekali. Ya, apalagi kalau partikel yang lebih kecil lagi, tidak sampai apa? Saking kecilnya sampai tidak bisa dijangkau dengan penglihatan. Harus menggunakan alat bantu. Kecil seperti itu. Awala takhafuna bihadzal hadits? Apakah antum semua tidak takut, tidak khawatir dengan hadis ini? Dengan kibir dan dengan kesombongan seperti itu. Merendahkan masyaikh, merendahkan ulama, merendahkan orang-orang dekatnya, para kibar. Syekh Arafat min qaribin min Syekh Rabi'. Syekh Arafat min qaribin Syekh Hubaid.
Syekh Arafat min qaribin Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari. Syekh Arafat termasuk orang-orang dekatnya Syekh Rabi', orang-orang dekatnya Syekh Ubaid, orang dekatnya Syekh Abdullah al-Bukhari. Nah, sekibir itukah kalian? Na'udzubillahi min dzalik. Kalaupun seseorang kibir merendahkan orang lain di bawahnya, Allah pun murka. Apalagi yang direndahkan adalah seorang syekh. Nah, direndahkan adalah seorang ulama. Barakallahu fikum. Fanas'alullah as-salamata wal afiyah. Nah, masih ada ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullahu taala yang nafis insyaallah taala akan kita bahas dan akan kita bacakan, lumayan cukup panjang, tetapi insyaallah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.